ada buat kalian semua. Ya, kita melihat saat ini ternyata Circle berada di area kanan atas membuat tim-tim yang berada di Pulau C harus sedikit mempercepat alur rotasi mereka atau justru memperlambat jalur rotasi mereka supaya telat, ya telat sekalian. Waduh, waduh. Tapi biasanya zona-zona pertamanya masih aman-aman aja lah ya, karena Ya. DPS juga belum terlalu sakit. But anyway, this is MCL Nixie LV. POV dari dia melihat dia sudah memiliki 2 first aid, sudah memiliki yang namanya 1 vest, di mana ada juga di tempat yang berbeda ada Rins memiliki tas, ada helm, ada vest yang dimana sudah didapatkan oleh dia, walaupun dia hanya memiliki 1 first aid dan 1 kayaknya dari painkiller, tapi itu sudah sangat lebih dari cukup apabila dia bertemu ataupun akan melakukan kontes dengan tim yang berada akan di depannya nanti. Cuman kalau kita berpindah ke tempat yang berbeda, ada tim Wolf dari DV. Kita lihat jadi dari POV-nya 4 kamera ini ada satu player yang dengan sangat santai banget bermain di tempat ternyaman mereka, di posisi ternyamannya mereka, yang dimana akan mendapatkan mungkin win-win chicken dinner untuk di match keempat kali ini. Ya, kita juga terus memantau adanya pergerakan-pergerakan yang terjadi dan juga ada pengiriman-pengiriman yang terjadi di layar kita nampaknya Lancip, dan juga pastinya menjadi sangat menarik sekali apa yang dikirim. Kita belum tahu, belum terlalu terbaca ya. Iya. Kayaknya kita juga masih bingung juga karena depan kita sangat terbaca semua ya dari segi chat-chatnya ya. Saya juga heran nih orang-orang nih agak aneh. Udah tahu prompternya nyambung sama laptopnya kan ketahuan semua jadi tuh apa tuh nge-capture apa jadi kita nggak tahu ya. But anyway, this is Babila Ace, one of the M star from Bigetron Ace ya. Baik lagi. Ya, ada ketenggelam. Oh, Dedeo tenggelam. What happened with Dedeo? Apakah mungkin dia ada connection problem atau gimana? Kita belum tahu juga. But anyway, kalau kita masih belum menunggu juga respon dari Bapak produser kita yang terhormat, bagaimana kenapa ada Dedeo yang harus mengalami tenggelamnya di air-air Sunhawk itu. Cuman in the other side, this is Dazzle from Insomnius. Ya, Insomnius, mereka turun di area Paradise. Ini sebenarnya tempat yang bisa membuat mereka dapat WWCD karena kalau kita lihat area Paradise ini kan cukup berada di tengah-tengah, bahkan circle-nya juga menguntungkan mereka. Circle berada di kanan atas dan lengkap pastinya lootingan mereka saat keluar dari arah Paradise. Tinggal kalau udah ngamanin tempat-tempat kayak Paradise Bootcamp gini, tempo rotasi yang jadi penentu. Apakah mereka bisa memainkan tempo rotasinya dengan tepat atau tidak? Karena terlalu lama terjebak di area Paradise juga bisa menjadi sebuah malapetaka untuk tim-tim dari Insomnius. Bisa saja kedatangan tamu-tamu yang justru bisa melakukan counter dari berbagai bukit yang mengitari Paradise. Ya, apalagi dengan musuh-musuh atau mungkin tim player-player yang berada di bagian bootcamp. Baik lagi bootcamp di sekitar dianya itu adalah salah satu tempat area open field banget. Kalau dia bisa mungkin oke, secara lootingan, secara resource mungkin mereka dapat banyak. Tapi baik lagi pada saat mereka keluar dari bootcamp itu sangat open banget. Ke kiri open, kanan open, tengah open, belakang pun open. Apabila ada tim-tim yang berani ngambil di arah bagian high ground itu akan sangat riskan. Mereka akan ke pick off pada saat mereka lagi terbuka banget dari segi badannya mereka sehingga langsung di-spray abis-abisan dari bagian atas. But anyway, this is Grimy wins, sudah memiliki 1 vest, sudah ada tas-tas juga tapi belum memiliki helm, tapi memiliki salah satu first aid, ada 3 juga, ada painkiller 1, ada energy drink juga. At least sudah cukup lah apabila mungkin bertemu dengan player-player yang ada mungkin coba engage mengarah ke mereka. Tapi harus berhati-hati juga, dia tidak memiliki helm. Apabila sudah terheadshot ataupun agak sedikit aja kena dari pelipisnya akan sangat riskan bagi salah satu player dari tim Grimy ini. Ya, kita melihat Grimy ini adalah tim yang cukup baik tadi bermain di match Erangel. Ini juga adalah tim Wolfgang. Untuk sementara waktu berarti mereka yang berada di posisi 16 di bawah CX Warning Heli. Sehingga Wolfgang juga jangan sampai tusun. Kalau Wolfgang tusun berarti terhenti poinnya untuk di match ini. Sehingga mereka juga bisa terkejar oleh Grimy. Yang tadi sempat kita lihat juga pergerakan-pergerakannya. Sudah mulai banyak rotasi yang dibangun oleh masing-masing tim di menit ke-5 menuju menit ke-6 ini. Ya, M762 yang sudah didapatkan oleh Violet di sana menjadi salah satu senjata andalan sepertinya untuk bagian dari jarak dekat ya, karena bisa dikatakan fire ini dengan sangat tinggi, dengan pelurunya bisa dikatakan dengan kaliber yang sangat besar juga, sehingga memberikan damage yang juga besar juga, sehingga menjadi satu keuntungan juga. But in the other side dari Nocturne masih coba untuk menjaga satu kampanye yang mereka miliki, spreading position 2-1-1 sudah dilancarkan oleh tim Nocturne untuk menjaga teritorial defensifnya sudah di setup, walaupun di atas mereka sempat ada tim Minangkap dan juga ada Big Nice, cuma mereka tidak mau terlalu terburu-buru, masih coba untuk screening terlebih dahulu mencari information untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Ya, terlihat juga pastinya untuk saat ini dari facecam masing-masing pemain tim Nocturne
mereka sedang memantau adanya player-player lain mungkin, tapi sesaat lagi Nocturne akan kedatangan lawan mereka. Pemain Minangkop datang, HBD akan segera dilakukan, berada di area jendela dan sangat disayangkan justru melakukan pergerakan, jadi HBD-nya gagal. Belum setup ternyata tadi dan sudah pasti langsung ada sebuah inisiasi dari pemain Minangkop karena mereka mendengar ada step sehingga sebuah molotov langsung diberikan menuju ke area dalam dan justru Acel yang ter-take down kali ini oleh pemain-pemain Minangkop. Minangkop masih memiliki Dila di area belakang dan dua pemain dari Nocturne sudah bisa ditangkap oleh Minangkop untuk sementara waktu. Ya, dan saya lihat juga sebenarnya respon juga sangat baik juga dari satu player dari tim Nocturne Nox tadi ya. Pada saat satu player sudah terlihat langsung di-spray aja, cuman dari balik tempat yang berbeda ada backup fire dari Tasya yang langsung men-knockdown satu player dari tim Minangkap. This is not good from Nocturne Nox sebenarnya. Karena baik lagi, mereka sudah resource mereka udah tergerus habis dan satu player mereka pun harus hilang. Acel pun langsung termakan habis. Betul tadi kata Sanskoy, pergerakannya sebenarnya harusnya lebih ditahan karena akan menjadi surprise attack yang sangat baik. Dia bisa mendapat at least satu knockdown dan satu player dengan SP yang udah pasti udah digerus habis-habisan, paling nggak satu bar ataupun sekitar 20% sisa SP-nya. But anyway, ternyata ada tamu lain yang datang. Sudah ada Insomnius dan juga Bigoton Ace yang berada di luar sekitar warzone-nya mereka. Ya, berada di arah bukit dan memang kita tahu bersama peraturan pertama saat ingin melakukan HBD adalah jangan memberikan informasi kepada lawan kita. Harus senyap, harus menahan step dan sebisa mungkin menahan nafas di area kita berada. Mungkin setup terlebih dahulu lalu nahan selama mungkin di tempat tersebut sampai pada akhirnya ada tim yang masuk dan kita memberikan sebuah surprise attack seperti yang tadi Lancip jabarkan. Tapi sangat disayangkan tadi justru di saat pemain Minangkop datang, Nocturne membuat pergerakan, jadi kedengeran di headsetnya pemain Minangkop dan ya Acel harus menjadi korban, harus dibayar mahal. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Acel tadi, dia tidak bisa kembali melanjutkan fight dan juga tidak berhasil untuk membantu rekan-rekannya di match kali ini sampai ke menit ke-8. Hanya terhenti tadi di menit-menit ke-6 atau ke-7. Kita bergerak kembali menuju ke arah seorang Pen, pemain dari Bull Chaos yang akan segera melakukan sebuah pergerakan atau hanya pemantauan saja karena mereka berada di area compound, tapi saat ini kita kaget terheran-heran dengan satu granat menuju ke arah Nocturne. Kembali Nocturne dihukum oleh pemain Minangkor. Bakso boraks yang langsung di-cook, langsung meng-connect, langsung mendapatkan satu player yang mengarah di depannya, satu player dari tim Minangkor. Cuman ternyata Kawaii pun sepertinya akan coba untuk nge-create momen, coba untuk melemparkan bakso boraksnya kembali ke arah bagian depan untuk mungkin nge-clearing elimination-nya mengarah ke satu player di sana. Sebenarnya masih bisa di-push kalau menurut gua ya. Better mereka harus push at least flanking dari bagian kiri karena bisa dikatakan ketutup sama satu kompon yang ada di depan mereka sehingga mereka masih bisa mengamankan tubuh pada saat coba untuk berpindah ke rotasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terdengar beberapa tembakan dari M4-nya coba untuk men-triggering sedikit player-player yang masih berada di dalam kompon tersebut. Namun di bagian atas sudah ada Nai, sudah ada Mute yang berada di bagian gudang belakang, tepat sekali di belakang Nocturne, Nox, dan teman-teman yang lainnya. Ya, pergerakan juga sedang dilakukan oleh seorang Cat. Nampaknya Cat dikirim untuk menjadi informan oleh pemain-pemain MCS yang lain untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya karena memang PUBG Mobile ini adalah game yang memerlukan informasi. Dengan kita memiliki informasi lebih lengkap, berarti kita tahu pergerakan apa yang harus kita lakukan, kemana pergerakan yang harus kita bangun. Seperti juga Cat yang terus saja ingin membangun sebuah pergerakan tapi butuh informasi karena dia mendengar ada tembakan di depan tapi cukup ragu-ragu Cat akan maju atau tidak. Ya, more fast, more agresif untuk gameplay untuk di Sanhok kali ini yang dimana dari awal sudah ada beberapa war yang sangat penting banget, cuma di tempat yang berbeda dengan Tasya sudah mendapatkan satu play dari tim Minangkop. Dila pun harus meringis kesakitan di tanahnya Sanhok. Kita harus berpindah juga ke tempat yang Nicao masih coba untuk menggunakan beberapa scope-nya untuk gathering information, but POV-nya berpindah ke tim Nocturne Tasya yang dimana coba untuk menembakkan beberapa investment mengarah mungkin ke arah tim Minangkop karena satu player sudah tergerus habis-habisan untuk HP-nya dan Kawaii coba untuk melakukan spreading position, coba untuk melakukan flanking dari tempat yang berbeda. Namun dari Void DB Click dengan 3 playernya ya sepertinya akan coba melakukan rotasi bahkan 4 di sana masih berada di luar zona walaupun sudah sangat dekat sekali sama mereka. Kayaknya mereka masih coba screen, masih mikir kira-kira kita bakal ngarahinnya kemana. So this is the medium map. Ya, ini kita lihat kembali menuju ke arah Pulau B dan kembali Paradise yang tadi sempat saya katakan ini bisa menguntungkan untuk Insomnius. Masih terus menguntungkan Insomnius dan Insomnius belum bergerak kemanapun. Mereka nampaknya akan menahan di Paradise cukup lama dan tinggal kita tunggu setup seperti apa yang bisa mereka bangun di Paradise. Apakah mereka bisa menjaga entry dari para tim-tim yang akan coba datang. Kalau itu bisa dijaga dan penjagaannya baik dilakukan, mungkin dari segi elim didapatkan atau pengusiran setidaknya agar mereka tetap aman berada di area Paradise.
Saat ini inisiasi kembali dilakukan menuju ke arah pemain knock to knock, tapi gagal tadi, tidak berhasil untuk melakukan sebuah lemparan dengan sebuah granat. Akhirnya granat dikuk kembali setelah tercancel. Ada tembakan pick tipis yang ditujukan kepada seorang Kawhi. Offside Kawhi membuat keadaannya berimbang 2 melawan 2 dan membuat Minangkop kembali harus putar otak. Bahkan Minangkop bisa ditembak lagi. Tembakan dilakukan menuju ke arah Minangkop. Untungnya respon cepat ditujukan oleh Minangkop. Mereka bisa melakukan sebuah penyeberangan 1 melawan 2 keadaan saat ini. TB Bila mendapatkan satu pemain Minangkop. Ada third party membuat Minangkop saat ini keadaannya 1 melawan 1 berhadapan dengan knock to knock. Ya, this is not good. This is not okay for Minangkop. Ternyata ada Bigetron Ace cuma di bagian depan. Ternyata 1v1 situation. Andin pun harus hilang. Minangkop harus puas di posisi ke-16. Yang dimana 2 elimination lainnya diamankan oleh tim Bigetron Ace. Namun sisanya langsung diamankan oleh Nocturne. Sepertinya dari Babylanya masih coba untuk tidak mau terlalu terburu-buru. Walaupun dia tahu di depan sana ada beberapa tim dari player dari tim Nocturne yang secara resource mereka sedikit kurang, namun dia akan lumayan bersabar menunggu teman-teman yang mungkin akan datang kembali. But anyway, kita berpindah ke tempat yang berbeda. POV dari BNW yang dimana ada 3 playernya berada di bagian belakang, satu temannya masih di bagian depan. Sepertinya akan coba menjadi scouter, melihat tempat yang paling aman untuk teman-temannya bersinggah dan melakukan setup defense ataupun ofensif juga. Ayane bergerak menuju ke arah bukit saat ini. BNW menginginkan sebuah WWCD yang tadi sempat hilang karena terculik oleh Vin dari tim Dewa United. Kita melihat tersisa saat ini 15 tim saja. Ada pergerakan demi pergerakan yang sedang dibangun tidak hanya oleh BNW tapi juga oleh Grimy. Sudah berada di sebuah bukit memainkan area terbuka. Berani Grimy saat ini tidak berada di compound karena biasanya tim Lady saat memainkan Sunhawk hanya ngumpul di compound aja dan nunggu untuk melakukan HBD, tapi tidak untuk Grimy. Mereka bermain di area yang terbuka dan inilah yang menjadi PR saat bermain di area terbuka. Banyak peluru-peluru menuju ke arah mereka, harus segera ditahan. Bahkan balasan bisa dilakukan. Ada beberapa angle yang harus dijaga, kiri harus dijaga, kanan juga harus dijaga. Kalau berada di sini Bigetron yang bisa nembak, kalau berada di sebelah sana terlihat ada Wolf yang bisa nembak. Iya, posisinya agak lumayan enak, cuma ternyata Kia sudah mendapatkan satu player, bahkan transfer spray yang sangat baik, namun hampir saja mendapatkan 2 knockdown di sana. Walaupun satu player dari tim Wolf pun harus knockdown di arah bagian depan. Cuma di tempat yang berbeda, Nice sudah memakan korban selanjutnya. Mute pun begitu pun mendapatkan wins dari tim Grimy, langsung di-convert menjadi 1 elimination point. By the way, 2 elimination point sudah dikumpulkan oleh tim Bigetron Ace. Coba untuk melakukan tapping gaming, coba untuk mencipping damage yang mengurangi resource player yang berada di depan. Spray sangat baik, namun ada retreat di sana. Vin pun harus tertunduk lemas. Satu player yang sudah mendapatkan the most use utility untuk di match sebelumnya harus tertunduk lemas di tanah Sunhawk untuk kali ini. Yang menjadi sangat menarik fight demi fight yang terjadi. Bahkan tembakan dari seorang Keia menuju ke arah satu pemain Wolf yang sudah tidak berdaya. Confirm elimination sudah sangat mudah didapatkan oleh Keia, tapi Keia juga tumbang karena kembali terparty datang bernama Bigetron Ace. Tim yang selalu menjadi terparty dari fight demi fight yang terjadi. Saat kita lihat setidaknya tercatat 3 kali Bigetron menjadi terparty dan berhasil terparty tersebut. Oke. So, enough is enough. Kita langsung back to the game. Ada Grim di sana, satu player pun harus tertunduk lemas juga. Vin harus coba merangkak pelan-pelan karena di sebelah sana ada satu player dari tim Grimy yang mungkin akan coba untuk melakukan rescue mission. Agak sedikit hati-hati, but in the way langsung di-cover menjadi 1 elimination point saja untuk tim Wolves. Cuma terdapat beberapa spray dari arah bagian depan. Devil Dash coba berada di bagian paling atas, mendapatkan POV sangat besar. Harus tertunduk lemas dari mutenya juga. Akan menjadi salah satu rescue mission agak lumayan mudah juga buat naik karena belum ada beberapa engagement ataupun pressure dari tempat yang berbeda yang terlalu berlebihan ke arah mereka. Ya, tembakan sudah mulai dibuka oleh Dazzle dari Insomnius. Akhirnya mulai ada pemain yang dikirim untuk keluar dari Paradise. Inilah yang saya maksudkan. Harus ada yang menjaga entry, harus ada yang menjaga jalan masuk menuju ke arah Paradise supaya mereka tidak hanya menunggu di dalam saja, tapi mereka sudah mulai tahu informasi seperti apa setup dari tim-tim yang coba meretake area Paradise. Tapi granat mulai kembali diinisiasikan menuju ke arah seorang Caitlyn. 3 pemain dimainkan oleh kuda terbang. Uci juga sedang melakukan proning terlebih dahulu, ingin pastinya mendapatkan 1 knock pertama menuju ke arah MCL, tapi MCL coba untuk nge-push, coba untuk nabrak, coba untuk mendapatkan knockdown pertama juga menuju ke arah kuda terbang. Tinggal nunggu siapa yang knock duluan dan pastinya tim lawannya akan lebih percaya diri lagi. Tapi ternyata
Tidak mudah untuk bisa menembus pertahanan kuat yang dimiliki oleh kuda terbang. Perlu adanya sebuah setup matang. Saat ini Uci terus memberikan lontaran demi lontaran granat. Caitlyn kelihatan, Caitlyn knockdown. Satu knockdown menyisakan 2 pemain saja untuk kuda terbang dan defensif mereka. Tiba-tiba jebol, defensif mereka tiba-tiba bisa ditembus. Tapi tidak semudah itu karena satu pemain juga knockdown dari MCL. Iya, shoulder pick yang sangat baik. Satu player yang bagian di depannya dengan slightly gap yang sangat tipis kali dia bisa mendapatkan knockdown mengalahkan satu player dari tim kuda terbang. Caitlyn pun harus hilang menjadi tambahan elimination point untuk tim MCL yang berada tepat di depannya. But Uci masih coba untuk proning terlebih dahulu. Zota ternyata memakan satu korban bakso boraknya langsung connect ke mengarah satu player dari tim MCL. Coba di push dari 2 arah yang berbeda. Two way push dari tim kuda terbang. Sebenarnya akan coba memberikan pressure dari arah yang berlawanan. Cuma di depan sana 1v1 situation langsung berbalik arah, langsung mundur kembali, melakukan setup kembali di balik tembok. Ya, Alpilo masih coba regen SP terlebih dahulu. Coba untuk ngebus menggunakan painkiller terlebih dahulu. Cuman ada Zota di sana harus knockdown, harus coba mencari cara Uci untuk memberikan pressure, at least bisa melakukan rescue atau mungkin mem-pick off satu player dari tim MCL. Masih berada di balik tembok, hati-hati di bagian belakang akan ter-knockdown. Dan ternyata dari bagian blindside bagian kirinya menjadi salah satu tempat yang tidak dikira-kira oleh satu player dari tim kuda terbang. 3 elimination point untuk tim MCL. Sangat disayangkan MCL berhasil untuk melakukan retake compound menuju kuda terbang. Sesuatu hasil yang pastinya harus membuat kuda terbang segera bangun karena kuda terbang adalah tim yang memang sebenarnya sudah berada di lembar yang kedua tapi tidak terlalu aman. Posisi dari kuda terbang, bahkan kuda terbang yang awalnya berada di lembar pertama saat ini sudah berada di lembar yang kedua. Jangan sampai justru terus menurun performa mereka yang membuat klasemen mereka juga terus turun. Satu knockdown juga tadi kalau nggak salah didapatkan atau dialami oleh pemain-pemain dari Bigetron Ace. Kita terus memantau untuk saat ini dari drone view kita ada Caroline dari tim Void DB Click. Sejauh ini Void belum kelihatan juga permainannya. Belum kelihatan juga. Beberapa kali ke spotlight sama kamera, cuman sedang melakukan rotasi aja. Belum ada war yang terlalu signifikan. Walaupun mereka ketemu, mereka juga harus hilang. Walaupun emang nggak langsung hilang semuanya, but at least mereka bisa hilang pelan-pelan. Cuma Vapor langsung mendapat satu player di sana. Ternyata ada satu player yang mungkin langsung mengancam ya keselamatan dari teman-teman dari Alter Ego Dion. Langsung dihilangkan saja menjadi satu elimination point, menjadi satu-satunya yang akan di depan dia langsung di-spray dari Milo Racing. Hanya tinggal menyisakan sedikit SP-nya saja. Terlihat slightly ya picky move dari satu player dari tim Garuda Wisnu. Selish masih coba untuk mencari, namun di-push dari bagian belakang. Gea coba memberikan pressure. Wafi masih 2x di bagian depan, menggunakan UMP-nya hampir saja sedikit tidak bisa bergerak kemana-mana karena di bagian belakang sudah ada satu player dari Alter Ego yang cepat sekali melakukan backup dengan sangat baik. Gea menambah pundi-pundi elimination point. Garuda Wisnu harus puas di posisi ke-12. Pergerakan langsung dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego. Mereka tidak berlama-lama berada di tempat mereka saat ini. Dan kita melihat juga Nacha bersiap, pemain dari BNW yang sempat menjadi Girl of the Week di minggu yang kedua kalau tidak salah. Saat ini bersiap juga pastinya MCL untuk melemparkan satu granat menuju ke area depan. Ada sebuah trap grenade yang dibangun tapi ternyata belum berhasil untuk mendapatkan satu knockdown. Ada tembakan demi tembakan yang terdengar juga. Chili kali ini melakukan tembakan kembali menuju ke area depan. Rins mendapatkan knockdown tapi dia juga knock. Banyak sekali trading knock terjadi dan semuanya dipulangkan oleh satu pemain yaitu Aikshe atau Nacha yang tadi menjadi hero datang dari arah belakang. Yes, balik lagi BNW dengan backup on backup kepada teman-temannya. Cuma ternyata Kinora pun harus bingung, nggak tahu mau ngapain karena pelurunya tiba-tiba datang ke badannya. Harus mundur ke belakang, dia nggak tahu mau kemana karena di depannya ada orang juga. Vanilla di sana spray coba untuk meng-cover satu elimination point, mungkin bisa didapatkan, ternyata masih bisa selamat. Walaupun mereka hanya menyisakan 3 player saja, dia pun harus hilang karena tenggelam, tapi mereka bisa sustain di posisi ke-10 sampai ke menit 19 di zona keempat kali ini. Dan ada tim Bigetron Ace, ada Naimuti dan Bebila di bagian bawah lower ground menjadi salah satu front girl yang akan menjadi finisher ataupun sebagai defensifnya bagi tim Bigetron Ace itu sendiri. Tasya menjadi salah satu tim player dari tim Nocturnox yang misalkan 2 player saja masih coba proning, hati-hati, itu masih kelihatan dari bagian high ground. Kalau tidak pintar ataupun tidak efisien akan menjadi satu keuntungan bagi tim MCS mungkin yang melihat pergerakan Tasya sedang menjadi cacing-cacing di Sunhawk. Ya, itu yang harus diwaspadai oleh Tasya. Tapi ternyata pemain yang berada di bukit tadi sudah turun gunung sehingga cukup aman sejauh ini. Tasya hanya akan menghadapi beberapa fight karena sebenarnya compound yang dimiliki oleh Nocturne itu adalah compound yang berada di tengah-tengah. Dan pastinya diinginkan oleh banyak tim. Ada satu knockdown yang dialami oleh Void DB Click. Ini kembali hal yang terjadi. Void DB Click bukannya mereka yang dapetin knockdown, justru mereka yang terknockdown. Pemain-pemainnya ada Insomnius yang coba untuk menghalangi tim-tim yang datang menuju ke arah Paradise. Entry inilah yang tadi sempat saya bahas. Entry inilah yang harus dijaga dan betul mereka menjaganya dengan sangat baik. Bahkan Void DB Click
dipaksa untuk terkena blue zone, dipaksa untuk berkutat dengan blue zone. Mereka harus bergerak dan BTR yang dapat circle. BTR nggak kemana-kemana dari tadi dan mereka bisa memprediksi circle tersebut sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Bigetron Ace? Ya tapi kalau dilihat dari medium map itu better berada di tengah-tengah yang kiri kanannya adalah high ground. Mereka ada di cekungan jatuhnya harusnya ya. Kalau lihat dari segi mapnya, cuman kita nggak tahu juga, kita belum pindah ke POV ke sana. But anyway, Chino satu player dari tim Point Double Click masih coba mencari untuk bisa masuk ke dalam zona karena zona udah mulai sakit banget. Di zona kelima menit ke-20 ini Chino harus pelan-pelan tapi pasti karena di depan sudah ada banyak beberapa tembakan dari beberapa player-player dari tim-tim lain yang mungkin akan mengancam ke tubuhnya dari Chino itu sendiri. Caroline masih menjadi cacing, cuman teman-teman beda. Linting still hunting, still seeking for revenge. Spray mengarah ke dua player dari tim BNW namun belum connect satupun peluru dari Alter Ego Linting di arah bagian lower ground. Cuman ada Q-Test yang masih coba untuk nahan di posisi dia sekarang walaupun sudah tergerus oleh zona. Ya banyak pemain-pemain yang terkena blue zone dan kalau ini terus terjadi bisa saja pemain-pemain tersebut justru tumbang tidak oleh fight, bukan oleh peluru, justru oleh blue zone. Tiba-tiba datang Dewa United ingin meretake area dari Bigetron. Sudah pasti sangat wajar hal ini terjadi karena area Bigetron adalah area circle dan juga berada di area tengah-tengah. Tembakan demi tembakan dilakukan. Bigetron fight bersama dengan beberapa tim bersamaan. Sibuk sekali pemain Bigetron di match kali ini karena mereka harus menghadapi beberapa tim seperti Bulls dan juga Dewa United yang datang di waktu yang sama, datang di waktu yang berbarengan. Lemparan utility dilakukan oleh Bebila untuk bisa mendapatkan satu secure elimination menuju ke arah Kyle. Kyle bergerak, cerdas sekali dia untuk menghindari granat tersebut. Tapi apa yang bisa dilakukan Kyle? Pastinya sudah langsung saja menjadi sebuah confirm elimination. Bebila merasa areanya sudah aman, langsung masuk menuju ke sebuah gubuk dan ingin menjaga lagi-lagi entry masuk, jalan masuk dari berbagai tim. Iya, di sini Bigetron mode, semua spreading, semua bisa menjaga diri mereka masing-masing. Coba untuk nge-pick off dari setiap POV yang mereka lihat yang ada di depan mereka. Vepar di sini masih terlihat posisinya harusnya dengan satu player di Q-Test di sana. Aditama Viper dan NTX pun dengan dua player pun harus hilang juga di posisi ke-9. Menyisakan 8 tim saja, 24 orang yang masih hidup. Cuma spray dengan sangat baik. Milo Racing mendapat satu player dari tim INS di bagian depan. Langsung ke knockdown. Apakah bisa untuk di-convert menjadi satu elimination point? Ternyata masih belum pasti. Ada pop-up smoke. Coba untuk menutup vision di bagian depan. Dia sepertinya akan coba untuk rotasi masuk ke dalam zona. Pelan-pelan Gea harus coba mencari tempat yang lebih aman untuk melakukan rotasi ke tempat yang lebih enak juga mendapatkan POV mengarah ke player dari INS ataupun ada bus chaos yang berada di bagian bawah. Tembakan kembali diluncurkan oleh seorang Mute. Tidak hanya dengan peluru, dia juga dengan utility akan coba memberikan damage untuk menahan pemain-pemain lain agar tidak datang menuju ke areanya. Circle masih ingin didapatkan oleh Bigetron walaupun saat ini Circle juga sudah membangun circle yang ke-6. Ada 2 knockdown cepat didapatkan. Coaching nampaknya tadi mendapatkan 2 pemain dari Bull Chaos tapi Coaching juga tumbang. Blue Zone juga sangat sakit sekali berada di circle ke-6 ini. Pemain-pemain Insomnius yang tadi memang menjadi Akamsi, menjadi Warlock berada di area Paradise. Mereka dipaksa untuk keluar dari Paradise, mereka dipaksa untuk fight bersama dengan tim-tim lain yang datang dari arah utara. Saat ini tembakan berhasil untuk memulangkan satu tim di tempat tersebut. Ada pergerakan juga yang sedang dibangun. Linting biasanya disuruh nge-heal di area luar. Betul saja Linting nge-heal di luar tapi dia cuma punya 3 first aid. Dan Gea kali ini dapat 1 knockdown. Coba untuk dapat yang kedua. Insomnius terlambat masuk. Ya. Dardirdor jangan dikasih kendor. Kalau kita lihat juga Linting masih coba untuk melakukan healing. But anyway, Bebila mendapatkan 1 player di bagian depan. 2 player pun harus knockdown dari Bigetron Ace. Menyisakan Bebila saja berlindung di satu vehicle di belakangnya. Coba pop-up smoke sepertinya akan dilakukan. Ataupun satu investment mengarah ke satu Q-Test. Agak sedikit memantul di bagian depan. Harus mencari tempat yang lebih aman menghindari splash damage dari satu grenade yang sudah di-cook oleh Bebila sekarang. Cuman masih mencoba melakukan elimination kill mengarah ke satu player di bagian depan. Q-Test pun harus terkena splash damage. BNW pun harus puas di posisi ke-5 menyisakan 4 tim saja, 7 player yang masih hidup dan ternyata Splash mendapatkan 1 player dan ternyata ADT Aditama Viper harus puas di posisi yang ke-4. Ini adalah permainan sangat baik dikeluarkan oleh satu player dari tim Bigetron Ace. Walaupun di sisi tempat yang berbeda, Nai masih mencari cara untuk bisa menjelaskan rival. Cuma sepertinya akan langsung di-convert menjadi satu elimination point dari arah bagian higher ground karena ada Alter Ego Dion. 2 playernya menjadi salah satu hitman sniper dari arah bagian atas. Ya, circle dikuasai oleh Alter Ego Dion saat ini. Tapi ingat, masih ada pemain
masih ada monster bernama Bebila Ace. Bahkan Shabu juga coba untuk melakukan healing di area luar. Tembakan dilakukan, satu peluru masuk, tapi Bebila juga low kali ini. Bebila memiliki beberapa healingan, harus segera dilakukan. Gea sudah tumbang, 1 melawan 1 di area akhir. Ini adalah derby yang terjadi antara Bigetron dan juga Alter Ego Dion. Sebuah derby, sebuah match yang sangat panas, sudah ditunggu-tunggu oleh semuanya. Terjadi adu mekanik, terjadi by one bisa dibilang. Walaupun memang Bebila sedikit dirugikan karena dia tidak berada di area luar, berada di dalam kepon, dan granat bisa membuat Bebila pulang menuju ke arah lobby, dan granat tersebut membuat Bebila low. Untungnya dia udah healing, tapi berhasilkah untuk granat yang kedua? Sudah pasti kalau granatnya masuk, Bebila pulang semuanya. Bebila pulang, Bebila pulang, Bebila akan pulang, dan ternyata masih berhasil karena lagi-lagi ada boosting di sana dan Bebila loncat tadi. Iya, dan itu pas banget, pas momen dimana dia loncat dan SP-nya hanya tergerus sedikit, walaupun dia harus sedikit buying time di sana. But anyway, Vapor versus Bebila, dan Shabu ada di bagian luar. One versus one, 1-1-1. Dan ini akan menjadi panggung untuk Bebila dan juga Vapor. Shabu melakukan tembakan, Vapor tumbang oleh Bebila. Tinggal Shabu dan juga Bebila, dan Bebila mendapatkan winner chicken dinner. Wow. Winner chicken dinner berhasil dikumpulkan, berhasil didapatkan oleh kerja keras pemain-pemain Bigetron Ace. Dari tadi mereka punya circle,